saya Ahmad Irfan, calon guru penggerak angkatan 8, rekognisi BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta dari SMK Negeri 2 Baru. Kali ini saya bersama Pak Irham akan melakukan praobservasi dalam coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Irham. Ya, waalaikumsalam Pak Irfan. Ya, apa kabar ini Pak Irham? Ya, alhamdulillah baik seperti biasa. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan dalam kelas. Nah, adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas. Nah, dan hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri nantinya sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid kita. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, Pak. Pak Irham sudah siap bersedia? Ya. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Ya. Yang pertama, bisa disampaikan apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai Di kelas saya. Ya, di kelas, di pembelajaran. Jadi terima kasih Pak Irfan untuk memilih saya untuk di supervisi. Jadi kalau boleh saya ceritakan, saya ini ngajar di program keahlian teknik audio video. Di semester ini saya diberi kesempatan untuk membimbing siswa di kompetensi pemrograman microcontroller dan microprosesor. Di kompetensi itu yang ingin saya capai di tujuan pembelajaran sebenarnya adalah bagaimana peserta didik saya mampu merekayasa dan merancang berbagai sistem otomatisasi berbasis microcontroller dan microprosesor. Kedepannya seperti apa yang diharapkan oleh saya supaya siswa saya ini ketika diterima misalnya kerja di industri, dia sudah bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan di bangku pembelajaran. Baik, jadi tujuan pembelajarannya Bapak ingin agar peserta didik itu atau murid Bapak bisa menguasai kompetensi yang nantinya bisa digunakan untuk ke industri gitu ya Pak ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ya. Baik, bagaimana dengan pengembangan yang ingin Bapak lakukan saat observasi? Yang pertama, sebenarnya sebelum saya memberikan materi tentang microcontroller, saya biasanya menyuruh peserta didik itu untuk survei artikel terlebih dahulu di internet. Jadi mereka bisa membuka apa sih pekerjaan yang bisa dihasilkan kalau kita mahir di microcontroller dan microprosesor. Dari situ saya kumpul, terus saya perlihatkan praktek nyata bahwa seperti ini nanti jenis pekerjaan yang kamu kerja, terus ujung-ujungnya gajinya seperti apa. Ya, anak-anak lebih tertarik kalau sudah mendengar gaji. Terus yang paling utama, kompetensi ini yang mesti kamu kuasai. Kira-kira seperti itu yang bisa saya kembangkan. Baik Pak, jadi siswa diarahkan untuk survei dulu, kemudian diberikan motivasi bahwa nanti kerjanya seperti apa, kemudian income-nya seperti apa. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi yang menarik ya. Baik, kita lanjut. Terus bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan? Baik itu dari strategi pembelajaran maupun dari model pembelajarannya Pak. Oh ya, kalau di semester ini saya lebih banyak menggunakan video tutorial. Video tutorial yang saya perlihatkan itu saya sudah sortir, jadi tidak semua video yang beredar di YouTube itu bisa dinonton, tapi hanya video spesifik yang kira-kira sesuai dengan syarat materi yang saya bawakan. Selain itu, proses pembelajarannya lebih mengarah ke project based learning. Jadi saya mempersiapkan satu buah modul yang isinya membuat peralatan tertentu. Nanti saya menyediakan alat dan bahannya,
kemudian peserta didik yang berusaha mengikuti panduan di LKPD, yang nanti hasilnya berupa satu buah alat berbasis microcontroller dan microprocessor. Ya, kira-kira seperti itu strategi dan metode saya. Baik Pak, jadi Bapak menggunakan video tutorial yang sudah disortir dan yang sesuai dengan pembelajarannya, kemudian memakai model project based learning dengan modul yang sudah disediakan dan nantinya menghasilkan sebuah produk. Ya, baik Pak. Bagaimana dengan media pembelajarannya tadi ya, termasuk ya, apakah ada media pembelajaran lain selain video tutorial itu Pak? Oh iya, kebetulan saya punya website sendiri, jadi sebagian besar materi pendukung itu saya simpan di website. Itu bisa mereka akses setiap saat walau tidak ketemu. Nah, keuntungannya kalau saya menggunakan website, kecenderungan mereka untuk membaca itu lebih tinggi dibanding saya yang selalu ceramah di depan kelas. Jadi itu salah satu cara bagaimana supaya peserta didik saya itu selain skillnya diasah pada saat praktikum, literasi mereka juga diasah pada saat membaca materi di website. Wah, menarik sekali nih Pak Irham. Jadi Pak Irham membuat website pribadi, website sendiri yang kan nantinya mendukung sebagai pendukung pembelajaran dan ya tentu secara otomatis minat atau literasi siswa ini bisa meningkat juga. Jadi ada beberapa hal yang baik ini yang dilakukan dari media Pak Irham. Baik Pak Irham, bisa disampaikan Pak, kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut Pak? Di minggu ini, besok saya sudah mulai masuk ke LKPD kedua sebenarnya, sudah mulai dilaksanakan proyek keduanya. Hitungannya kalau berdasarkan LKPD yang saya buat ada sekitar 6 kali proyek, berarti di bulan depan masih tersisa sekitar 4 kali lagi untuk microcontroller dan microprocessor. Baik, jadi besok hari Kamis. Ya, hari Kamis. Pada jam keberapa Pak? Pada jam 7, 8, 9, 10. Oh, pada jam ke 7, 8, 9, 10 Ya. kita masuk KPD kedua. Jadi insya Allah saya akan ke tempat Bapak mengajar, ke lab TAV ya Pak ya? Ya, di Lab TAV akan melakukan supervisi kelas dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi di sini kita mengkhusus pada kegiatan besok yaitu LKPD kedua ya Pak ya. Ya. Jadi mewakili dari 6 proyek ini. Ya. Baik Pak. Nah nanti setelah kita observasi, kita akan lakukan percakapan selanjutnya Pak, yaitu percakapan pasca observasi. Nah sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita ini Pak? Yang pertama ini model baru ya, ada komunikasi sebelumnya dan saya rasa termasuk praktik yang sangat baik bagaimana kita bisa saling sharing terutama dalam hal konsep belajar mengajar. Terus mungkin kita juga bisa sharing metode apa yang sebenarnya cocok, apalagi bukan saya saja yang mengajar di situ, pasti guru-guru lain juga. Dan saya rasa supervisi seperti ini bisa dilanjutkan lagi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak Irham. Sampai ketemu di kegiatan observasi. Ya, terima kasih, sampai. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut lagi pembelajarannya. Kalau kemarin itu banyak cerita tentang board Arduino.
Saya cuma mau mengingatkan kembali dulu sebagai evaluasi. Kalau kita sudah 2 hari berkenalan dengan alat ini, bagi Anda yang merasa belum terlalu paham tentang board Arduino Uno, itu bisa diakses di apa websitenya? Oke, di kbu.com ada 2 di situ. Mulai dari bagian-bagian Arduino ada sama contoh penerapan Arduino di industri. Sekarang saya mohon perhatiannya ke depan. Saya akan memperlihatkan satu buah video. Saya akan memperlihatkan satu buah video. Video ini nantinya kita akan jadikan bahan diskusi tentang apa sih sebenarnya microcontroller menggunakan Arduino, terus penerapannya seperti apa, dan kira-kira kita bisa bekerja berdasarkan microcontroller itu di bidang pekerjaan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Our Labs. Bersama saya Sakero di edisi belajar Arduino. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan Arduino dan fiturnya. Arduino merupakan jenis board elektronika yang memiliki microcontroller. Kenapa dikatakan board elektronika? Karena pada dasarnya pada Arduino memiliki berbagai macam komponen elektronika, sehingga yang perlu kita adalah menggunakan sensor komponen. Pada hardware kita dapat saja pada Arduino memasangkan ITC 8, kemudian pada inputnya atau grafiknya adalah belakang wiring. Belakang wiring ini adalah menjadi dasar atas pembuatan Arduino. Makanya dia disebut board elektronika. Sementara kalau ini masih kosong, belum ada sama sekali dari komponen yang terpasang. Itu bedanya. Kemudian kenapa disebut yang microcontroller? Micro itu apa? Mikro itu apa? Kalau di skala pengukuran makro itu besar, kalau mikro itu yes. Kenapa disebut dia microcontroller? Karena dengan ukuran kecil seperti ini chipsetnya ya, yang kecil ini, dia bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan yang setara dengan komponen yang lebih besar dibanding ukurannya. Kalau yang kita pegang ini, itu masuk di ATmega 328, tengah-tengah, tidak banyak, tidak sedikit juga. Kalau berdasarkan gambar di atas, kira-kira yang kita punya, ya, yang di tengah ya, Arduino Uno. Intinya apa yang kalian pegang di depan itu jenisnya board Arduino Uno. Dia tipenya Uno. Jumlah port, kemudian di mana VCC, kemudian di mana drone, seiring waktu akan kita bedah satu demi satu. Sebelum Anda eksekusi di CPU, saya mau terangkan dulu. Kalau kamu paham ini, kalau kamu paham praktikum yang pertama, kamu sudah bisa bikin di rumahmu saklar otomatis. Jadi misalnya menyalakan lampunya otomatis, mau nyalakan mesin airnya otomatis, mau nyalakan kipas angin, kulkas, dispenser, semua peralatan elektronik yang terhubung ke listrik itu sudah bisa kamu nyalakan secara otomatis. Syaratnya mesti punya Arduino dan mesti diprogram dulu. Praktikum pertama adalah menyalakan lampu LED. Lagi-lagi kenapa mesti lampu LED? Kenapa bukan lampu besar seperti itu? Kalau kamu paham prinsipnya, lampu lebih besar dari itu pun bisa. Cuman kenapa mesti LED? Aman. Sembari kamu colok ke USB, terus kamu pegang lampunya, itu ngontak atau tidak? Kalau LED, banyak sekali jenis project yang menggunakan Arduino, mulai dari yang simpel sampai yang paling rumit sekalipun, mulai dari bikin lampu sampai bikin drone, sampai bikin robot yang bisa jalan dan seterusnya. Ada dua. Terus besar kecilnya huruf dan simbol. Apakah bisa di sini huruf V kecil?
Tidak bisa. Mesti versa. Terus apakah di sini bisa tanda tambah? Tidak boleh. Mesti kurung buka, kurung tutup, kurung buka, dan kurung bawah. Gitu. Mesti ada kuasa yang betul-betul. Mana gajinya berapa? Yang mahir microcontroller. Berapa gajinya yang ngobrol kemarin? 12 juta di depan mata, bro. Nih, 12 juta cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 garis. Saya ulang. Semua peralatan yang mau diinputkan ke Arduino mesti ditulis di bawahnya point setup. Saya kasih contoh. Ini saya sudah rangkai. Coba perhatikan ya. Ini kemarin kita sudah install. Cuma masih kurang, masih ada driver USB. Ini saya sudah copy. Jadi nanti setelah saya berikan contoh, Anda copy kembali, install, baru eksekusi programnya. Kalau kita perhatikan saja dulu cara saya. Kalau LED positif negatif panjang atau pendek? Panjang, pendek. Terus kalau misalnya kakinya saya kasih sama ukurannya? Sama negatif. Hah? Positif negatif. Iya. Kan kalau dilihat sepintas, sorry. Kalau dilihat sepintas kan gampang. Yang masih bagus toh. Oh, yang panjang positif, yang pendek negatif. Tapi sekalinya ada teman usil dia potong, set, dua-dua, sama panjangnya. Gimana caranya? Di dalam Nah, di dalamnya. Kalau yang positif itu dia elemen logamnya lebih kecil. Nih, kalau dilihat lagi dalamnya, yang positif ini lebih tipis, sementara yang negatif lebih tebal. Itu bedanya. Di board Arduino jelas ada tulisannya GND artinya ground. Ground itu negatif. Dan standarnya warna merah biasanya, warna hitam negatif. Kita ikut standar. Berarti ini tidak ada hitam sambil coklat. Saya pasang di ground. Di lubang nomor 3. Terus ini lubang nomor berapa? Yang merah di lubang nomor berapa? Ya, lubang nomor 2. Portnya sekarang, port itu dia tercolok ke USB berapa? Ini kan komputer ada 2 sampai 4 USB-nya. 4. Kalau memang bingung, cerita supaya bisa kita bantu sama-sama belajar. Intinya yang namanya coding kalau tidak diulangi, tidak latihan, pasti akan lupa seketika. Jadi kalau kamu punya kuota yang lebih, tolong akses lagi videonya supaya kamu bisa cari materi tambahan, referensi tambahan. Terus poin penting yang terakhir, kalau bekerja pakai rangkaian, apalagi rangkaian yang punya led gratis lagi, diperbaiki cara pegangnya, cara pasangnya, jangan sampai rusak. Karena nanti ada yang mau pakai lagi. Kalau rusak, ya nanti harus diganti. Tidak setiap saat ada orang mengganti. Saya rasa cukup seperti itu. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Irham. Ya, Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Pak Irham? Ya, agak sedikit, batuk sedikit. Oh, ya. Sama saya juga ini agak-agak apa? Ada yang mengganggu tenggorokan. Ya baik. Setelah kita observasi, saya masuk di kelas Bapak melihat proses pembelajaran berlangsung. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan di praobservasi, bahwa setelah observasi kita akan berbincang-bincang lagi di pasca observasi. Nah, pada percakapan ini kita akan membahas di pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya observasi yang sudah dilakukan. Ya. Nah, tujuannya kita mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Irham. Baik, kita rileks saja ya Pak ya. Iya. Baik, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan? Terima kasih Pak Irfan. Kalau pada saat di kelas saya rasa hal yang biasa ya, karena sudah rutin dilakukan, apalagi di lab sendiri. Jadi ya seperti biasa, normal saja. Ya. Baik Pak, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di pembelajaran, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Ya, tadi itu seperti yang kita singgung tempo hari, kalau yang saya bawakan materinya itu pemrograman mikroprosesor sama microcontroller. Nah, di sesi-sesi awal itu saya perlihatkan video. Jadi ada video yang saya sudah unduh terlebih dahulu yang berkaitan dengan materi yang saya mau bawakan. Kemudian selain video, saya juga merekomendasikan link yang saya sudah sediakan, yang sudah saya sortir untuk mereka literasi. Nah, selanjutnya pembelajaran ya seperti biasa, ada pemaparan materi, kemudian ada sedikit diskusi. Nanti waktunya akan banyak habis pada saat mereka mulai praktikum menggunakan LKPD. Seperti itu kira-kira. Baik, jadi pendalaman materinya dimulai dengan melihat video yang sudah disortir, ya, kemudian diakhiri dengan praktek sesuai dengan LKPD yang dibagikan. Baik Pak, menurut Bapak sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas? Kalau di persentase ya 85% lah. 85% karena kesesuaian materi dengan kesesuaian video sama kesesuaian LKPD, menurut saya ya itu sudah berurutan. Jadi tidak ada materi yang terlompati begitu. Baik, jadi kalau kita presentasikan tingkat keberhasilannya berada pada 85%. Begitu itu sudah di rentang baik ya Pak. Ya. Nah, kemudian dari 85% itu mungkin ada 15% yang Pak Irham anggap bahwa ada hal yang perlu diperbaiki dan mungkin ada hambatan yang Bapak alami. Bisa disampaikan Pak? Ya, betul. Yang pertama dari segi jumlah peralatan praktikum yang mau digunakan. Karena kalau kita mengikut aturan seharusnya peralatannya itu per siswa. Kemudian bahan. Karena ini di Kabupaten Baru untuk mendapatkan sensor, kemudian untuk mendapatkan komponen yang berkualitas dengan harga yang di bawah itu masih susah. Jadi saya
sukarnya di situ. Tidak bisa membuat alat yang lebih kompleks karena keterbatasan alat dan bahan yang tersedia. Baik, jadi dari keterbatasan alat itu Pak, bagaimana Bapak bagaimana solusinya Pak dengan keterbatasan itu? Ya, solusi yang paling jitu menurut saya yang pertama, praktikum yang dilakukan peserta didik itu sifatnya miniatur industri. Jadi kita bisa mereplika mesin-mesin yang ada di industri tanpa harus menggunakan peralatan yang sama persis dengan industri. Misalnya kalau di industri itu ada istilahnya kontrol lampu otomatis, yang lampunya itu berdaya besar. Nah kalau di praktikum saya ya kita pakai lampu yang kecil-kecil saja, yang LED, yang murah. Tapi prinsipnya hampir sama persis. Jadi tidak ada yang dirugikan lah kalau menurut saya. Baik Pak, menarik sekali Pak metodenya dan solusi dari hambatan-hambatannya. Baik, selanjutnya Pak, apa rencana ke depan yang menjadi rencana tindak lanjut dari Pak Irham? Ya, jadi kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa teman. Rencananya kalau sudah masuk pertemuan ke-6 itu mau berkunjung ke salah satu industri yang dekat-dekat saja di sini, supaya peserta didik itu mendapat gambaran bahwa memang ada alat seperti itu, ada pekerjaan seperti itu, dan memang dibutuh saat ini. Jadi materi yang mereka pelajari itu bukan sekadar materi biasa yang hanya ditulis di atas kertas, tapi memang berguna kalau misalnya mereka mau bekerja atau mau mendapatkan pengalaman di bidang industri. Ada tempatnya. Ya, wah, bagus sekali itu Pak. Jadi rencananya setelah pembelajaran ini ada kunjungan industri agar murid atau siswa Pak Irham ini bisa lebih dekat dengan keadaan nyatanya dari apa yang mereka telah pelajari. Baik Pak, kira-kira rencana pelaksanaan tindak lanjut tersebut kapan akan dilakukan? Kalau hitung-hitungan kalender pendidikan mungkin sekitar bulan 10. Bulan 10. Awal bulan 10 lah. Baik Pak, dari rencana pelaksanaannya itu sekitar bulan Oktober. Baik ya. Pak, semoga lancar ya Pak ya, rencana-rencananya di pembelajaran ini, dan tentu semoga bisa membuat murid dan siswa lebih termotivasi, lebih antusias untuk belajar ya, dan tentu ya untuk keberhasilan kita semua, baik kita sebagai guru dan peserta didik kita mendapatkan mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan apa yang ada di industri. Ya, baik Pak, terima kasih Pak sudah berbagi dengan saya, mulai dari pra-observasi, Bapak juga sudah menerima saya untuk melakukan observasi, dan Bapak juga sudah bersedia untuk sama-sama kita berbincang di pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya Pak Irham. Sukses selalu Pak Irham. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak.